Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, di sini kami akan mempresentasikan perkembangan proyek kami selama 3 minggu ini dengan saya Olivia Balfi dengan NIM 2301-80055 dan rekan saya Putri Nadia dengan NIM 2301-854. Saya Dul Putri Hadaini dengan NIM 2301-80056. Dengan saya Muhammad Iqbal Firlian dengan NIM 2301-807. Dengan saya Nabila Aisyah Putri dengan NIM 2301-861. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram dari aplikasi kami. Di sini adalah gambar user diagram yang mana memiliki 4 aktor utama, yaitu aktor yang pertama user. User ini adalah pengguna dari aplikasi kami yang mana bisa mengakses beberapa fitur, yaitu fitur registrasi, login, roll up profile, lihat produk, cari filter produk, lihat detail produk, lihat produk. Dan di sini juga user bisa mengelola vouchernya dengan tentang lihat voucher saya, klaim voucher, dan riwayat penggunaan voucher. Lalu berikutnya ada aktor kedua yaitu admin. Admin memiliki hak untuk melihat dari lihat riwayat pesanan, lihat detail pesanan dari ulasan produk, kelola pesanan, kelola voucher, kelola kategori produk, kelola pengiriman, kelola user, dan juga kelola promo produk, kelola pembayaran, dan lihat laporan. Lalu ada pihak ketiga yaitu sistem pembayaran, payment gateway, yang mana ini adalah aktor ketiga untuk mewakilkan pembayaran dari user kepada admin. Dan ada pihak keempat yaitu ekspedisi atau kurir yang melakukan pengiriman barang dari admin ke pengguna atau user. Baik, di sini saya akan mempresentasikan aplikasi kami yang mana sudah memiliki perkembangan cukup signifikan selama 3 minggu terakhir ini. Dan ini adalah halaman onboarding dari aplikasi kami. Yang ini halaman pertama, lalu ini halaman kedua, dan halaman ketiga. Langsung saja ke halaman login. Harus memasukkan email dan juga password. Email dan passwordnya kita dapatkan dari register dari aplikasi ini sebelum untuk memasukkannya. Dan untuk registernya, membuat akunnya, kita harus memasukkan 4 kebutuhan yang diminta oleh aplikasinya, yaitu nama, email, password, dan konfirmasi password. Dan di sini kami juga membuat fitur login menggunakan Google yang sudah dimiliki oleh pengguna masing-masing. Karena kami sudah membuat akun, langsung saja saya masukkan. Putri Cu 12. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya Dulfitri Hadaini dengan NIM 2301-80056. Pada kesempatan ini saya membuat IRD atau Entity Relationship Diagram dari aplikasi penjualan ikan asin berbasis Android yang kami buat. Pada IRD aplikasi penjualan ikan asin berbasis Android ini terdapat beberapa entitas utama yang saling berhubungan untuk mendukung proses transaksi pada aplikasi. Yang pertama yaitu profiles. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data akun pengguna dan admin. Admin dan pengguna dibedakan menjadi atribut role. Jika role bernilai admin, maka akun memiliki akses untuk mengelola sistem. Sedangkan jika role bernilai user, maka akun digunakan sebagai pelanggan aplikasi. Pada tabel ini terdapat atribut seperti ID, full name, email, phone, avatar URL, created ad, dan update ad. Selanjutnya, terdapat entitas produk yang berfungsi menyimpan data produk ikan asin yang dijual. Pada tabel ini terdapat informasi seperti nama produk, kategori, harga, stok, gambar, subtitle, deskripsi, serta status produk. Produk dapat memiliki promo yang disimpan pada entitas produk promo. Kemudian terdapat entitas order. Entitas order yang digunakan untuk menyimpan data pesan. Nah, tabel ini berisi informasi transaksi seperti alamat pengiriman, metode pembayaran, subtotal, total pembayaran, status pesanan, status pembayaran, voucher yang digunakan, hingga lokasi pengiriman berupa latitude dan longitude. Relasi antara profile dan orders menunjukkan bahwa satu pengguna dapat memiliki banyak pesanan. Pada saat pengguna melakukan pembelian, detail produk yang dibeli akan disimpan pada entitas orders item. Tabel ini menyimpan informasi produk yang dipesan seperti jumlah produk, berat, harga, dan jumlah harga. Relasi antara orders dan orders item menunjukkan bahwa satu pesanan dapat memiliki banyak item produk. Sedangkan relasi antara order items dan produk menunjukkan bahwa item pesanan berasal dari produk yang tersedia. Selain itu, terdapat entitas produk review yang digunakan untuk menyimpan ulasan produk dari pengguna. Tabel ini berisi rating, komentar, gambar ulasan, dan status visibilitas ulasan. Relasi ini menunjukkan bahwa pengguna dapat memberikan review terhadap produk yang telah dibeli. Sistem juga menyediakan fitur voucher melalui entitas voucher. Data voucher seperti kode voucher, nilai diskon, minimal pembelian, kuota, dan masa berlaku disimpan pada tabel ini. Kemudian, entitas user voucher digunakan untuk menyimpan data voucher yang dimiliki atau digunakan oleh pengguna. Relasi ini menunjukkan bahwa satu pengguna dapat memiliki beberapa voucher. Secara keseluruhan, IRD ini menggambarkan alur sistem dimulai dari pengguna melihat produk, melakukan pesanan, menggunakan voucher, melakukan pembayaran, hingga memberikan ulasan terhadap produk yang telah dibeli. Sedangkan admin bertugas mengelola produk, promo, voucher, serta memantau pesanan pengguna melalui sistem yang sama menggunakan role admin pada tabel profiles. Selanjutnya, saya juga mengerjakan tampilan
front-end pada halaman home atau beranda. Pada tampilan pertama ini merupakan halaman pertama aplikasi pembuatan ikan asin berbasis Android yang bernama Asin Nanya. Pada halaman ini terdapat banner promosi, kolom pencarian, kategori produk, serta rekomendasi ikan asin yang tersedia. Pengguna dapat melihat berbagai produk beserta harga dan rating produk. Selain itu, terdapat menu navigasi di bagian bawah seperti beranda, keranjang, notifikasi, dan profil pengguna. Pada tampilan kedua, ketika salah satu kategori dipilih, pengguna menekan menu kategori, akan muncul daftar semua kategori produk seperti ikan, kareng, cumi, dan kerang. Halaman ini memudahkan pengguna dalam memilih jenis ikan asin yang ingin dicari. Pada tampilan ketiga, ketika salah satu kategori dipilih, sistem akan menampilkan daftar produk sesuai kategori tersebut. Contohnya, kita akan mengklik bagian kategori ikan. Setiap produk ditampilkan dalam bentuk card yang berisi gambar produk, nama produk, dan harga sehingga pengguna lebih mudah melihat pilihan produk yang tersedia. Dapat dilihat di sini ketika diklik kategori cumi, maka akan muncul card yang berisi cumi asin. Selanjutnya, pada tampilan pengguna dapat menambahkan produk ke keranjang dengan menekan tombol tambah pada produk. Nah, di sini ketika tombol tambah diklik, maka akan muncul pop-up yang berisi berhasil cumi asin 1 kg ditambahkan ke keranjang. Lalu diklik OK. Selanjutnya kita masuk ke halaman detail produk. Pada aplikasi penjualan ikan asin berbasis Android, halaman ini menampilkan informasi lengkap mengenai produk yang dipilih, seperti gambar produk, nama produk, harga, pilihan berat, serta deskripsi produk. Selain itu, terdapat beberapa informasi tambahan mengenai kualitas produk, proses higienis, dan daya tahan produk agar pengguna lebih yakin sebelum melakukan pembelian. Pada bagian bawah, terdapat tombol keranjang dan beli sekarang. Tombol keranjang digunakan untuk menambahkan produk ke keranjang belanja, sedangkan tombol beli sekarang digunakan untuk langsung melakukan proses pembelian. Setelah pengguna menekan tombol keranjang, sistem akan menampilkan notifikasi berhasil ditambahkan ke keranjang sebagai konfirmasi bahwa produk sudah masuk ke dalam daftar belanja pengguna. Baiklah, di sini kita akan coba, misalkan kita pilih yang berat 1 kg, jumlahnya 2. Kita klik keranjang. Nah, maka akan muncul pop-up seperti ini bahwa produk yang kita klik sudah berhasil masuk ke keranjang. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Olivia Delvi dengan NIM 2301800055. Di 3 minggu ini, progres yang saya lakukan, yang pertama, pada tahap perancangan sistem, saya membuat UML activity diagram untuk menggambarkan alur proses pada aplikasi e-commerce berbasis mobile, UMKM penjualan ikan asin, baik dari sisi pengguna maupun admin. Dari sisi pengguna ada 4 activity diagram, dan dari sisi admin ada 2 activity diagram. Yang pertama itu ada activity diagram autentikasi. Jadi, pada diagram ini, menggambarkan alur proses pengguna saat melakukan login, registrasi, dan reset password pada aplikasi Asinmania. Proses dimulai ketika pengguna membuka halaman autentikasi, lalu kemudian pengguna dapat memilih untuk login atau membuat akun baru. Sistem akan melakukan validasi data pengguna melalui backend Supabase. Jika data valid, sistem akan mengecek role pengguna apakah sebagai admin atau sebagai customer. Setelah berhasil diverifikasi, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard sesuai role masing-masing. Selain itu, diagram ini juga mencangkup fitur lupa password untuk membantu pengguna melakukan reset kata sandi apabila diperlukan. Ini adalah tampilan activity diagramnya. Selanjutnya ada activity diagram yang kedua, yaitu activity diagram jelajah dan detail produk. Pada activity diagram ini, ada user dan juga sistem atau aplikasi, yang dimana activity diagram ini menggambarkan proses pengguna dalam mencari dan melihat pengguna. Pada activity diagram ini, menggambarkan proses pengguna dalam mencari dan melihat informasi produk ikan asin pada aplikasi. Proses dimulai ketika pengguna membuka halaman beranda, kemudian sistem menampilkan daftar produk yang tersedia. Pengguna dapat melakukan pencarian produk, memilih kategori, lalu melihat detail produk. Pada halaman detail produk, pengguna dapat melihat informasi lengkap seperti nama produk, harga produk, stok, dan juga deskripsi produk. Setelah itu, pengguna dapat menambahkan produk ke keranjang belanja. Sistem kemudian akan menampilkan notifikasi berhasil apabila produk berhasil ditambahkan ke keranjang. Selanjutnya, activity diagram yang ketiga, yaitu activity diagram keranjang, checkout, dan pembayaran.
Yang mana di sini ada user, sistem atau aplikasi, Supabase, Raja Ongkir, dan juga Mitrans, dan wilayah Indonesia ID. Activity diagram ini menggambarkan alur proses transaksi pembelian pada aplikasi e-commerce berbasis mobile, penjualan UMKM ikan asin, yaitu aplikasi Asimania, yang dimana diagram ini melibatkan beberapa komponen, yaitu tadi user, sistem atau aplikasi, Supabase, Raja Ongkir, Mitrans, wilayah Indonesia ID. Proses dimulai ketika pengguna membuka halaman keranjang dan memilih produk yang akan dibeli. Setelah itu, pengguna akan menekan tombol checkout dan sistem akan menampilkan halaman detail checkout. Sistem kemudian memeriksa apakah alamat pengiriman sudah tersedia. Jika alamat belum tersedia, pengguna dapat menambahkan alamat baru. Pada proses penambahan alamat, pengguna dapat memilih menggunakan peta untuk menentukan lokasi pengiriman. Jika menggunakan peta, sistem akan menampilkan halaman peta dan pengguna memilih lokasi yang diinginkan. Sistem kemudian mengambil data latitude dan longitude serta menampilkan alamat lokasi secara otomatis. Selanjutnya, pengguna melengkapi data alamat dan memilih data wilayah secara bertahap, mulai dari provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, kelurahan atau desa. Pada setiap proses pemilihan wilayah, sistem melakukan request data ke layanan wilayah Indonesia ID dan menampilkan data wilayah kepada pengguna. Setelah data wilayah lengkap, sistem melakukan sinkronisasi tujuan ongkir dengan Raja Ongkir untuk memperoleh destination ID, kode pos, dan data tujuan pengiriman. Pengguna kemudian menyimpan alamat dan sistem menyimpan data alamat ke database Supabase. Selanjutnya, pengguna memilih jasa pengiriman dan layanan pengiriman. Sistem mengirim request ongkir ke Raja Ongkir untuk memproses data biaya pengiriman, kemudian sistem menampilkan ongkir kepada pengguna. Setelah itu, pengguna dapat memilih menggunakan voucher atau tidak. Jika pengguna menggunakan voucher, sistem akan melakukan validasi voucher, hitung diskon, dan memperbarui total pembayaran. Jika tidak menggunakan voucher, sistem langsung menghitung total pembayaran. Selanjutnya, pengguna membuat pesanan dan sistem membuat transaksi pembayaran menggunakan Mitrans. Mitrans kemudian menghasilkan token pembayaran yang digunakan sistem untuk menampilkan halaman pembayaran kepada pengguna. Pengguna kemudian melakukan pembayaran melalui halaman pembayaran Mitrans, sistem akan memeriksa status pembayaran. Jika pembayaran gagal, sistem akan menampilkan pesan pembayaran gagal dan pengguna dapat melakukan pembayaran kembali. Namun, jika pembayaran berhasil, sistem menyimpan data pesanan ke database Supabase dan memperbarui stok produk. Setelah seluruh proses selesai, sistem menampilkan pesan bahwa pesanan berhasil dibuat. Selanjutnya ada activity diagram pesan dan pelacakan. Masih dari sisi pengguna, yang dimana pada activity ini menggambarkan proses pengguna dalam melihat status pesanan dan melacak pengiriman produk. Proses dimulai ketika pengguna membuka halaman pesanan saya, kemudian sistem mengambil data pesanan dari database Supabase dan menampilkan daftar pesanan pengguna. Lalu pengguna dapat memilih salah satu pesanan untuk melihat detail pesanan. Jika pesanan telah terkirim, sistem akan mengambil data pelacakan pengiriman melalui layanan Raja Ongkir dan menampilkan status pengiriman kepada pengguna. Pengguna dapat melihat perkembangan pengiriman hingga pesanan selesai diterima. Selanjutnya, saya juga ada membuat front-end menu keranjang pada aplikasi e-commerce, yang dimana saya membuat alur mulai dari tampilan keranjang masih kosong, yang dimana pengguna belum menambahkan produk, keranjang berisi produk, proses checkout, pemilihan alamat, jasa pengiriman, pembayaran, hingga status pesanan. Ini adalah tampilan di mana halaman keranjang masih kosong. Pada bagian ini, saya membuat tampilan keranjang kosong ketika pengguna belum menambahkan produk ke dalam keranjang. Di halaman ini, sistem akan menampilkan informasi bahwa belum ada produk yang dipilih. Selain itu, saya juga membuat tombol atau navigasi agar pengguna dapat kembali mencari produk dan memulai berbelanja. Nah, ini adalah tampilan di mana halaman keranjang berisi produk. Jadi, ketika pengguna sudah menambahkan produk ke keranjang, maka tampilan akan berubah menjadi daftar produk yang dipilih. Pada bagian ini, saya membuat beberapa fitur utama, yaitu menampilkan gambar produk, menampilkan nama produk, menampilkan harga produk, serta menampilkan jumlah produk yang dipilih. Lalu ada juga menampilkan subtotal harga. Selain itu, saya juga membuat fitur interaksi pada keranjang seperti fitur tambah produk, lalu bisa juga dikurangin. Ada juga fitur edit, yang dimana pengguna bisa mengubah variasi atau detail produk tertentu tanpa harus menghapus produk dari keranjang terlebih dahulu. Saya juga untuk menghapus. Lalu kita ke halaman detail checkout.
Yang mana di halaman detail checkout ini saya membuat tampilan ringkasan pesanan sebelum pengguna melakukan pembayaran. Beberapa informasi yang saya tampilkan pada halaman ini yaitu daftar produk yang dibeli, jumlah item produk, total harga produk, biaya tambahan, total pembayaran keseluruhan. Jadi di halaman ini, saya juga membuat beberapa fungsi perhitungan harga agar total harga dapat dihitung otomatis berdasarkan jumlah produk yang dikeranjang. Selain itu, pengguna juga dapat menambahkan catatan atau pesan tertentu sebelum melakukan proses checkout. Tujuan halaman ini tuh untuk memeriksa kembali seluruh pesanan sebelum masuk ke proses pembayaran. Di halaman ini juga ada halaman untuk menambahkan alamat. Pada halaman alamat, saya membuat fitur untuk memilih alamat pengiriman pengguna. Di halaman ini, pengguna dapat memilih daftar alamat yang sudah tersedia dan memilih alamat utama yang akan digunakan untuk mengirim pesanan. Saya juga membuat fitur untuk memilih alamat yang aktif, menyimpan alamat pilihan, mengubah alamat, serta juga menambahkan alamat yang baru. Kalau belum ada alamat, bisa klik tambah alamat baru, bisa mengisi nama, nomor telepon, detail alamat seperti provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, kelurahan atau desa. Pada detail alamat ini harus diisi semua, baru bisa untuk menyimpan data. Lalu juga mengisi ada kode pos, nama jalan, gedung, ataupun nomor rumah, dan juga detail lainnya. Di sini juga terdapat alamat peta. Selanjutnya, saya juga membuat halaman untuk jasa pengiriman. Yang dimana pada halaman jasa pengiriman, saya membuat fitur pemilihan ekspedisi pengiriman. Pada bagian ini, pengguna dapat memilih layanan pengiriman yang tersedia beserta biaya ongkirnya. Saya juga membuat fitur menampilkan pilihan ekspedisi, menampilkan biaya pengiriman, menghitung total berat produk, menampilkan estimasi ongkir. Selain itu, saya juga membuat tampilan format rupiah agar biaya pengiriman lebih mudah dibaca pengguna. Selanjutnya juga ada halaman voucher. Ini adalah tampilan ketika admin tidak menyediakan voucher. Dan terakhir ada halaman pembayaran, yang dimana halaman ini menggunakan web view sehingga pengguna dapat menyelesaikan transaksi langsung di dalam aplikasi. Beberapa fitur yang saya buat antara lain menampilkan halaman pembayaran, menampilkan loading saat halaman dimuat, mengatur perpindahan halaman pembayaran, menangani tombol kembali saat proses pembayaran berlangsung. Dengan tampilan ini, pengguna tidak perlu keluar dari aplikasi untuk menyelesaikan pembayaran. Ini adalah tampilan pembayaran. Ini kita bisa memilih mau membayar dari menggunakan metode dari virtual account, kredit, Shopee, ada pelaku, dan lain-lain. Akan kita klik Shopee Pay, klik Pay Now, lalu kita bisa mengisi PIN-nya. Dan ini adalah halaman status pesanan, yang dimana ketika pembayaran selesai, pengguna akan masuk ke halaman ini. Pada halaman ini, saya membuat tampilan untuk memantau status transaksi dan perkembangan pesanan pengguna. Beberapa informasi ditampilkan yaitu status pembayaran, daftar produk pesanan, informasi pesanan, progres status pesanan. Jika kita klik lihat pesanan, maka akan menampilkan ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya halaman notifikasi. Di halaman notifikasi ini memiliki dua fitur penting, yaitu adalah promo harian dan pembayaran. Dan di bawah ini adalah aktivitas pesanan selama user gunakan. Dan pada promo harian, baik ini adalah halaman notif promo harian, yang mana notif-notif ini dikirim oleh admin. Berikutnya pembayaran. Di pembayaran ini adalah halaman untuk pencatatan pembayaran yang telah sukses ataupun gagal. Dan juga di sini ada tempat pencatatan dari pembayaran pelanggan kepada admin untuk mengkonfirmasi bahwa pembayaran telah sukses. Perkenalkan, nama saya Nabila Aisyah Bakri dengan NIM 2301861. Pada proyek ini saya bertanggung jawab pada front end bagian profil pengguna serta pembuatan flowchart system. Pada flowchart yang saya buat, alur sistem dimulai dari splash screen onboarding. Kemudian pengguna melakukan login atau register. Apabila belum memiliki akun, kita bisa register. Kalau sudah, bisa login. Setelah berhasil login, pengguna akan masuk ke halaman home untuk melihat banner promo, kategori produk, pilihan kategori ikan, kerang, cumi, udang, lalu melihat detail produk dan menambahkan ke keranjang. Selanjutnya, pengguna melakukan check out atau memasukkan ke keranjang, memilih alamat, jasa pengiriman, metode pembayaran, instruksi pembayaran, lalu pesanan dibuat, dan kita juga bisa mengecek tracking pengiriman. Pada tracking pengiriman hingga pesanan berhasil dibuat dan dilakukan tracking pengiriman. Dan selanjutnya juga ada login ke admin. Di dashboard admin ini ada kelola produk, kelola pesanan, promo, dan voucher laporan admin sampai selesai. Di halaman profil ini kita bisa edit profile, ubah kata sandi, status pesanan, dan logout sampai selesai. Sekian penjelasan dari flowchart yang saya buat.
Baik, di sini saya akan menjelaskan front end profile, bagian profile yang saya buat. Di halaman profile ini ada profil pengguna yang berisi informasi akun, nama email pengguna, pengaturan akun, foto saya, kebijakan privasi, dan logout. Di halaman profile terdapat beberapa fitur kayak ubah kata sandi, pusat bantuan, edit profile, dan keluar. Di bagian kata sandi, kita bisa ubah kata sandi. Nah, di sini kita udah ubah sandi, terus di edit profile ini kita bisa taruh ganti nama lengkap, misalnya Via Galvi. Dan di sini juga bisa ganti email dan nomor telepon, lalu simpan. Nah, selanjutnya di sini juga ada pusat bantuan. Di sini menampilkan pusat bantuan ini menampilkan kayak kebijakan privasi, dan kalau ada kendala bisa hubungi kami di email tersebut. Selanjutnya ada fitur selain itu terdapat fitur status pesanan yang digunakan untuk melihat pesanan diproses, dikirim, dan selesai. Belum dipesan, belum diproses, dikemas, dikirim, dan selesai. Di sini kita bisa lihat yang belum dibayar, dikemas, dikirim, dan belum ada pesanan. Dan di sini juga kita bisa nge-tracking pesanan kita sendiri. Cuma ini belum ada pesanan. Terus pada bagian front end ini saya juga mengatur tampilan interface biar aplikasinya mudah dipahami dan rapi. Sekian dari penjelasan front end yang saya buat. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cipta Nadia, NIM 2301-80054. Di sini pada bagian aplikasi Asimania, saya menggunakan sistem authentication dan role management, menggunakan Supabase authentication dan database Supabase. Nah, pada halaman kamar register, pengguna dapat membuat akun baru menggunakan email dan juga password. Data pengguna akan divalidasi terlebih dahulu seperti pengecekan password dan konfirmasi password. Setelah berhasil registrasi, data akun akan disimpan ke Supabase authentication. Nah, setelah akun berhasil dibuat, sistem akan menyimpan data user ke database dan membuat profil pengguna secara otomatis. Nah, selain registrasi manual, saya juga di sini mengimplementasikan login menggunakan Google agar pengguna dapat masuk dengan akun Google secara lebih cepat dan juga praktis. Mari kita login dengan Google. Nah, ketika pengguna login menggunakan Google, sistem akan mengecek apakah profil user tersebut pada database, mengecek apakah profil user sudah tersedia pada database. Jika belum tersedia, maka Beacon akan otomatis membuat profil baru dengan role customer. Jadi dia akan masuk ke profil, dia akan masuk ke sini. Nah, ini ada role-nya customer, admin, customer. Nah, pada database terdapat file role yang digunakan untuk membedakan antara admin dan juga customer. Ini dia role-nya. Nah, pada sistem login, sistem backend akan melakukan pengecekan role user pada database menggunakan role get tadi. Nah, backend akan mengambil data role dari tabel profil yang tadi, yang ini, role. Jika role pengguna adalah admin, maka sistem akan otomatis mengarahkan ke dashboard admin. Jika role pengguna, dia akan masuk ke halaman homepage di pengguna. Nah, dengan sistem ini, admin dan juga customer memiliki akses halaman yang berbeda sesuai dengan role-nya masing-masing. Juga mengembangkan sistem session management. Ketika aplikasi dibuka kembali, backend akan melakukan pengecekan session login otomatis sehingga user tidak perlu lagi ulang ketika membuka aplikasi. Jadi sistem akan langsung mengarahkan pengguna ke halaman role yang tersimpan. Nah, ada juga fitur forget password. Saya di forget password, saya menggunakan Supabase reset password service untuk mengirim reset password ke email pengguna. Jadi misalnya setelah pengguna menerima email reset password ini, pengguna dapat membuat password baru melalui halaman reset password. Mari kita pilih reset password. Saya password barunya Nah, setelah itu, backend kemudian akan memperbarui password pengguna pada Supabase Authentication. Nah, dengan implementasi backend ini, sistem authentication pada aplikasi Asimania menjadi lebih aman, terstruktur, dan juga mendukung pemisahan akses antara admin dan juga customer secara real time. Nah, mari kita ke halaman admin.
Nah, pada halaman dashboard ini, sistem akan mengambil seluruh data pesanan dari database Supabase. Kemudian data tersebut diproses untuk menampilkan statistik seperti total pesanan, belum dibayar, perlu dikirim, pendapatan hari ini, dan juga grafik penjualannya ini sudah secara real time. Eh, Nah, backend ini akan melakukan fetch data dari tabel order beserta item pesanan menggunakan queries Supabase. Selain itu, saya juga membuat pengolahan data untuk menghitung total pendapatan berdasarkan status pesanan yang telah selesai. Hmm. Hmm. Nah, pada fitur produk saya mengembangkan sistem CRUD atau create, read, update, dan juga delete untuk mengolah seluruh data produk. Nah, data produk akan diambil langsung dari tabel products pada database Supabase, kemudian ditampilkan pada halaman admin. Jadi products, nah ini tabel sesuai karena ada 3 produk. Nah, backend ini juga mendukung fitur pencarian produk yang juga filter kategori untuk mempermudah pengelolaan data produk. Jadi seperti ini semua ini kan, kalau ada cumi. Nah, ada juga fitur tambah produk. Pada fitur tambah produk ini, admin dapat memasukkan nama produk, kategorinya apa, harga, stok, deskripsi, serta gambar produk. Jadi mari kita. Supabase, kemudian backend akan mengambil public URL gambar tersebut untuk disimpan ke database products. Nah, setelah ya, install produk. Oke. Nah, setelah seluruh data berhasil diproses, backend akan menyimpan data produk ke database secara real time. Jadi mari kita lihat apakah produk yang bertambah. Nah, udah masuk ya tadi kita nambahin namanya produk kepala batu. Nah, ini dia kepala batu muncul ya, kepala batu. Nah, mari kita lihat di halaman penggunanya. Ya, sudah muncul ya kepala batu. Nah, hal ini tuh membuat sinkronisasi antara admin dan juga user berjalan secara real time. Hmm. Nah, selain tadi menambah produk, saya juga di sini ada edit produk, buat kita edit produk untuk memperbaharui data yang sudah tersedia. Jadi misal kita mau ini ya, mau ngedit harganya, harga yang 500 gram ini kita ubah menjadi 15.000. Nah, itu sudah berubah. Nah, pada bagian ini sistem akan mengambil data lama produk, kemudian melakukan update data baru ke dalam database Supabase ini. Jadi perubahan seperti tadi harga itu langsung diperbaharui pada database dan halaman user. Nah, pada fitur ini juga ada delete produk di sini. Nah, situ admin pada aplikasi Asimania dapat mengolah data produk, pesanan, dan juga statistik toko secara real time serta terintegrasi langsung dengan aplikasi pengguna. Kalau kita hapus, kita hapus ini ya. Gimana tadi? Oke, sudah terhapus. Misalnya di halaman pesanan. Nah, pada fitur pesanan admin, saya mengembangkan sistem backend untuk mengolah seluruh data transaksi pelanggan menggunakan Supabase sebagai database utamanya. Nah, backend kemudian memproses data seperti nama pelanggan, metode pembayaran, status pembayarannya, ongkir hingga total pembayaran untuk ditampilkan pada halaman admin. Nah, ini dia. Ada nomor order, number, user address, shipping, payment, so misalnya ada nomor. Nah, sistem juga melakukan mapping status database menjadi tampilan yang lebih mudah dipahami. Seperti kayak ini belum dibayar, perlu dikirim, dikirim, selesai, dan juga dibatalkan. Perlu dikirim. Di sini admin bisa menginput resi. Misalnya, nah, ketika admin menyimpan nomor resi, backend akan melakukan update data secara real time ke database. Jadi, di sini kita lihat di sini apa sudah muncul. Oke, ini dia isinya. Dan bisa langsung kirim pesanan. Nah, backend ini akan memperbarui status pesanan yang tadinya perlu dikirim, sekarang menjadi dikirim.
Pada fitur selanjutnya dikirim ini ada fitur lacak pesanan. Nah, pada fitur lacak pesanan ini baiknya menggunakan data latitude, dan longitude pelanggan untuk menampilkan tracking pengiriman pada peta. Jadi sistem ini memanfaatkan Photomap dan OpenStreetMap untuk menampilkan jalur pengiriman dari toko menuju lokasi pembeli. Nah, bagian ini juga mengambil status pengiriman terbaru dari database secara real time sehingga proses tracking dapat terus diperbaharui. Nah, timeline tracking ini juga secara dinamis berdasarkan status pesanan mulai dari pesanan dibuat, pembayaran berhasil, pesanan dikemas, dikirim hingga pesanan diterima oleh pelanggan. Dan kita lihat tadi izinnya dia ke kota Dumai ya. Mari kita lihat di sini. Nah, dari Box Sumawe ini tokonya ke promo dan juga voucher. Nah, pada fitur promo dan juga voucher, saya menggunakan sistem backend untuk mengolah diskon produk dan juga voucher checkout menggunakan database Publish. Nih. Nah, backendnya akan mengambil seluruh data promo dan juga voucher dari database, kemudian menampilkan pada halaman admin secara real time. Dia akan produk promo. Ini kita produk promo. Tambah dong. Kita lihat. Promo yang masih disimpan akan langsung terintegrasi dengan halaman user sehingga pengguna dapat melihat harga diskon secara real time. Dia juga bisa mengedit promo. Pada fitur voucher ini mendukung pembuatan voucher checkout dengan sistem potongan harga tetap maupun present tense. Admin dapat menentukan kode voucher, minimal pembelian, maksimal diskon, kuota voucher, dan juga masa aktif vouchernya. Dan juga dia melakukan validasi data voucher seperti pengecekan nilai diskon, batas maksimal diskon, serta tanggal vouchernya. Yang aktif. Lanjut di voucher. Oke, hebat 20 ya. Potongan hingga 20.000. Oke, masuk. Ada juga fitur ulasan nih. Pada fitur ulasan ini saya menggunakan untuk menampilkan, mengolah, dan juga memoderasi ulasan customer secara real time menggunakan Supabase. Mengambil data ulasan dari tabel produk review, kemudian menghubungkannya dengan data produk, data pesanan, dan juga data profil pengguna. Ini produk review ini. Nah, sistem ini mengambil seperti saya bilang tadi, dia mengambil data profil pengguna pada tabel profiles untuk menampilkan nama dan juga foto customer-nya. Nah, proses ini dilakukan dengan mencocokkan user ID pada data ulasan dengan data profil pengguna. Nah, di sini admin dapat melihat seluruh rating dan komentar customer secara real time. Di sini juga mendukung tampilan untuk admin dapat melihat foto produk yang diterima oleh customer. Selain melihat ulasan, admin juga dapat menyembunyikan atau menampilkan kembali ulasan customer. Fitur ini digunakan untuk memoderasi ulasan yang tidak sesuai atau mengandung spam. Di sini juga mendukung fitur hapus ulasan secara permanen. Selanjutnya ada laporan. Pada fitur laporan admin, saya di sini ada total penjualan, pesanan selesai, stok masuk, dan juga stok keluarnya. Kalau misalnya hari ini dia akan menampilkan laporan pada hari ini, ada minggu ini, bulan ini, dan juga custom mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Terus juga ada riwayat stoknya, riwayat dan juga transaksi online-nya. Nah, pada halaman user atau pembeli ini, saya juga menggunakan backend untuk mengambil, memproses, dan juga menampilkan data produk secara real time dari database Publish. Nah, backend ini mengambil dari tabel products, dari tabel products promo juga. Ini ada promo. Nah, setelah data berhasil diambil, backend akan memproses data produk seperti harga, stok, gambarnya, ratingnya, dan juga jumlah terjualnya berapa. Dan juga menampilkan apakah produk ini promo atau tidak. Akan mengambil data-data produk serta data promo, stok, rating, dan juga ulasan dari customer. Nah, pada fitur detail promo, sistem akan menyesuaikan nih harga berdasarkan varian berat produk seperti 500 gram, ini seperti 500 gram dia kan promo dari yang harga aslinya 70.000 menjadi 60.000. Di sini juga ada data ulasan, kemudian digabungkan dengan data profil pengguna dari tabel profiles untuk menampilkan nama dan juga foto customer. Ini diambil tadi. Fitur keranjang, ini dia akan memproses data produk yang dipilih oleh pengguna, seperti kayak varian produknya, jumlahnya mau berapa, dan ada harganya, subtotal dan juga total harganya. Ketika pengguna mendapatkan produk keranjang, sistem akan menyimpan seluruh data checkout-nya pada data checkout-nya
Ketika pengguna mendapatkan produk ke keranjang, sistem akan menyimpan seluruh data checkout produk secara otomatis. Selain itu, di sini melakukan validasi stok produk juga. Jika jumlah pembelian melebihi stok yang tersedia, maka sistem akan menampilkan validasi secara otomatis. Di sini ada alamat pengiriman, tambah alamat, ongkir, checkout, hingga pembayaran online menggunakan Mintrans dan Raja Ongkir. Nah, pada fitur keranjang ini, backend itu menyimpan data produk menggunakan card service pada share preference, sehingga data keranjang tetap tersimpan meskipun aplikasinya itu tertutup. Nah, ketika pengguna membeli checkout, backend akan memproses seluruh data produk seperti harga, jumlah pembelian, total, dan total checkout-nya. Pada fitur tambah alamat ini, saya membuat sistem penyimpanan alamat menggunakan share preference dan data pengguna database. Pengguna dapat menambahkan, mengubah, memilih, dan juga menghapus alamat pengiriman. Nah, saya memilih, hmm, Nah, di sini dia mendukung pencarian wilayah Indonesia secara dinamis menggunakan API wilayah Indonesia dan juga Raja Ongkir. Seperti data provinsi, kota, kecamatan, dan juga kelurahan diambil secara real time ke API dari API. Nah, selain itu juga sini saya membuat integrasi peta menggunakan Flutter Map dan geocoding. Jadi pengguna dapat memilih titik lokasi langsung pada peta dan backend akan mengambil latitude serta longitude lokasi pengiriman. Ini, oke. Di sini alamatnya sudah tersimpan, sudah ditambahkan. Ini kalau mau nambahin pesan untuk penjual bisa, misalnya tolong di ship. Oke. Nah, ada opsi pengiriman nih pada fitur jasa pengiriman ini. Backend ini terintegrasi dengan API Raja Ongkir untuk menghitung ongkir secara otomatis berdasarkan kota tujuan dan berat produknya. Nah, mari kita pilih ini aja. Oke. Nah, pada fitur voucher checkout ini, backend ini akan mengambil data voucher pengguna dari tabel user voucher dan voucher pada Spabase. Nah, dia kemudian menghitung diskon voucher berdasarkan minimal pembelian, jenis voucher, dan juga maksimal diskonnya, serta total belanjanya si pengguna. Hmm. Nah, dia menghitung nih, otomatis kepotong 20.000. Nah, pada proses pembayaran online, di sini saya mengintegrasikan Mitrans menggunakan Supabase Edge Function. Jadi dia akan, jadi bagian ini akan mengirimkan data transaksi seperti order ID, total pembayaran, data customer, dan juga detail produk ke Mitrans. Setelah transaksi berhasil dibuat, sistem dia akan membuka halaman view ini, dan juga pengguna dapat melakukan pembayaran menggunakan berbagai metode pembayaran seperti transfer bank, virtual account, ini GoPay. Mari kita pay. Nah, jika pembayaran berhasil, maka sistem akan otomatis membuat pesanan dan menyimpan data transaksi ke database Supabase. Statusnya apakah sudah terbayar? Nah, pembayaran berhasil. Oke, kita kembali dulu. Nah, selanjutnya ini ada notifikasi. Nah, pada fitur notifikasi ini, benar mengambil seluruh aktivitas pesanan pengguna dari database Supabase secara real time. Backend kemudian mengubah data pesanan menjadi notifikasi dinamis seperti pesanan menunggu pembayaran, sedang dikemas, dikirim, selesai, hingga dibatalkan. Pesanan sedang dikemas, pesanan sudah dikirim, selesai. Pembayaran pembayaran. Nah, pada hal pembayaran ini, mereka memantau status pembayaran pesanan secara real time menggunakan data dari database Supabase. Promo harian. Nah, pada promo harian ini, mereka mengambil data promo, produk, dan juga voucher yang aktif dari Supabase, dari database Supabase. Jadi, mereka melakukan filtering promo berdasarkan tanggal aktif, sehingga hanya promo yang masih berlaku yang ditampilkan kepada pengguna. Nah, selain promo produk, di sini juga mendukung sistem voucher digital. Jadi backend mengambil data voucher dari tabel vouchers dan user vouchers, kemudian memvalidasi kuota voucher, minimal pembelian, dan status voucher yang sudah diklaim pengguna. Ini sudah diklaim. Ini kok. Nah, nah, saya ada halaman profil di sini menggunakan sama seperti login tadi, Supabase Authentication dan Database Profiles untuk mengambil data akun pengguna secara real time. Nah, data seperti nama pengguna, email, dan juga foto profilnya diambil dari metadata akun pada tabel profiles. Nah, di sini juga ada fitur navigasi riwayat pesanan, kayak belum dibayar, dikemas, dikirim, dan juga selesai gitu. Nah,
pada fitur pesanan saya ini, di backend ini mengambil seluruh data transaksi pengguna dari database Supabase. Dia melakukan filtering status pesanan dan menampilkan data produk, alamat pengiriman, metode pembayaran, serta total transaksi. Misalnya, status multi kemas. Sini lacak, oke. Nah, pada fitur lacak pesanan ini, backend mengambil data lokasi pengirim dan juga status baru pesanan dari database Supabase. Jadi sistem menampilkan timeline proses pengiriman mulai dari pembayaran, dikemas, dikirim hingga selesai. Dan di sini juga menampilkan lokasi pengiriman menggunakan integrasi Flutter Map dan juga koordinat latitude dan longitude. Nih, berarti di sini lumayan, tapi otomatis ya. Nah, dan juga ada dibatalkan. Pada fitur ini, di sini itu memungkinkan pengguna memperbaharui nama, nomor telepon, dan juga foto profil. Tuh, foto profil ini akan diupload ke Supabase Stores, kemudian URL gambar ini disimpan ke database profiles. Gitu, di sini juga ada ubah kata sandi. Nah, pada fitur ubah kata sandi, bikin menggunakan Supabase Authentication untuk memperbarui password akun pengguna. Jadi sistem melakukan validasi panjang password, konfirmasi password, dan juga keamanan akun sebelum password diperbaharui. Tuh. Ada juga voucher saya. Nah, pada fitur voucher saya ini bikin mengambil data vouchers yang aktif dan juga voucher yang sudah diklaim oleh pengguna dari database Supabase. Nah, ini ada 3 voucher yang sudah diklaim. Nah, ini sudah expire karena tidak digunakan. Nah, dengan implementasi backend ini, fitur profil, pesanan, tracking pengiriman, voucher, dan juga keamanan akun pada aplikasi Asimania mampu berjalan secara real time menggunakan integrasi Supabase, Mitrans, dan juga Fluttermap. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.